Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita dapat berjumpa kembali di malam Jumat, malam tanggal 22 Jumadil Akhirah 1442 Hijriah, yang menandakan Ramadan tinggal 2 bulan 7 hari mungkin. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di AMP Ta'lim, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Jalla Jalaluh. Sedikit waktu yang kita sisihkan untuk menuntut ilmu sebenarnya jauh lebih berkah daripada berjam-jam waktu yang kita habiskan untuk mencari dunia. Hari ini kita akan berbincang tentang rizki, mencari rizki. Apa sih itu rizki? Tidak sedikit istilah-istilah agama yang masih dipahami salah oleh banyak umat Islam. Sehingga salahnya memahami atau kurang tepatnya memahami istilah tersebut menyebabkan terjerumus ke dalam penyimpangan atau ketidaktepatan dalam beragama. Padahal ya, kalau kita melihat penjelasan Al-Quranul Karim, penjelasan sunnah-sunnah Nabi SAW, keterangan dari para sahabat dan para ulama, itu udah cukup. Tapi kenapa ada salah faham? Ya, karena sebagian orang berpaling dari agama. Beranggapan agama ini menyusahkan. Agama ini mengatur. Padahal agama itu rahmatan lil alamin. Contoh nih ya, pemahaman silaturahim atau silaturahmi. Sampai hari ini ada yang memahami silaturahmi itu kumpul-kumpul sama kawan-kawan ya. Dikatakan orang suka silaturahim karena suka berangkat banyak kawannya silaturahim. Enggak. Disinilah ketika salah memahami silaturahim atau silaturahmi, maka yang akan terjadi antum jarang silaturahim, tapi banyak kawan. Silaturahim itu berbuat baik kepada orang-orang yang ada hubungan rahim sama kita. Nggak harus berkunjung silaturahim itu. Tapi karena salah paham, akhirnya orang merasa sudah silaturahim. Kadang-kadang dia mengatakan, ya kan Pak Ustadz, katanya yang ingin rezekinya diluaskan, yang ingin umurnya dipanjangkan, silaturahim. Makanya anak ini banyak kawan Ustadz. Itu bukan silaturahim. Hari ini kita akan berbincang tentang rizki. Apa itu rizki? Kebanyakan orang memahami rizki itu yang berupa materi. Uang itu rizki. Dapat pekerjaan itu rizki. Harta, rumah, kendaraan, itu rizki. Padahal kalau kita menilik kepada penjelasan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, rizki itu mencakup semua pemberian Allah Azza wa Jal. Yang lahir dan yang batin. Yang materi dan yang imateri.
Itu rizki. Coba kita lihat firman Allah di surat Hud ayat 6. Baik, hari ini, malam ini, ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Abdul Roham Saleh Al-Katiri. Mas Bogel, silakan. Mas Indro, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi anallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Barakallahu fiik. Semua. Kalau bicara rizki, ternyata bukan hanya untuk manusia. Binatang-binatang pun ada rizkinya. Ayam, semut, cicak. Ada binatang yang familiar sama kita. Itu tuh ada rizkinya. Siapa yang menjamin? Allah Azza wa Jalla. Allah tahu tempat tinggal dia, tempat penyimpanan dia. Allah Jalla Jalaluhu tahu. Seorang mukmin ketika membaca ayat ini, dia akan sadar, oh ternyata rizkiku tuh udah dijamin sama Allah gitu. Kita dapat melihat orang-orang yang tidak bekerja karena di PHK, masih hidup dia. Kita juga melihat ada orang-orang yang tidak sekolah, yang secara pendidikan mungkin rendah, tapi Masya Allah, rizkinya banyak. Ada juga yang anak kuliahan, bahkan sampai profesor, sampai doktor, rizkinya biasa-biasa aja. Ini bicara rizki yang berupa materi. Tapi di ayat, di surat Al-Baqarah ayat 212, Allah menceritakan tentang rizki yang Allah berikan. Ternyata bukan hanya berupa makanan. Bukan sandang, pangan, papan doang. Tapi ilmu, iman, kecerdasan, itu juga rizki. Kesungguhan bekerja, itu rizki. Makanya kita kadang-kadang lihat orang ini semangat banget nih orang. Lihat satunya males. Itu rizki. Yang satu IQ-nya Masya Allah 200. Yang satu di bawah itu. Yang satu bahkan gak bisa baca, gak bisa nulis. Dikasih tahu gak nyantol-nyantol. Allah yang bagi rizki. Nah, silakan dibaca surat Al-Baqarah ayat 212. Di-onin dulu mic-nya, Mas Indro. Enggak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فرقهم يوم القيامة
Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberikan rizki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Barakallahu fikum. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, As-Sa'di mengatakan rizki dunia yang berupa materi atau kecerdasan, itu Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Kita sendiri melihat ada orang tidak beriman, punya rizki bahkan kaya raya. Ada orang beriman juga sama kaya. Tapi ada yang miskin. Orang kafir pun ada yang miskin. Rizki dunia itu Allah berikan kepada muslim dan non-muslim. Adapun rizki hati berupa ilmu yang bermanfaat, berupa keimanan, berupa cinta Allah, rasa takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah. Fala yu'tiha illa man yuhib. Allah tidak memberikan rizki ini kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa rizki dalam pandangan agama itu sangat luas sekali. Bukan sekedar harta. Orang hafal Quran itu rizki loh. Dia hafal 5 juz. Masya Allah, banyak rizkinya. 1 huruf 10 kebaikan. 1 ayat lebih baik dari seekor onta. Ada sebagian kita secara materi tiap tahun hartanya bertambah. Hafalan Qur'annya nggak pernah nambah. Subhanallah. Ini bicara rizki sangat luas sekali. Kesehatan juga rizki. Waktu luang pun rizki. Kita alhamdulillah kerjaan selesai, punya waktu luang, alhamdulillah. Ini rizki dari Allah. Yang kata Nabi SAW, nikmatani, ada 2 nikmat yang banyak orang itu tertipu. As-sihatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Ketika para sahabat Nabi di Masjid Nabawi, mereka sedang membicarakan tentang kekayaan, tentang harta benda. Nabi keluar dari rumahnya. Maka beliau memberikan pencerahan kepada para sahabat yang ngomong tentang harta. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? La ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa kekayaan itu. Asalkan orangnya bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Walakinna as-sihha khairun minal ghina liman ittaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Subhanallah jemaah. Ada seorang artis di Mesir. Dia punya kekayaan yang banyak. Lalu dia berpikir, nggak apa-apa anak sakit, anak banyak hartanya. Subhanallah. Akhirnya dikasih sakit sama Allah. Dia terus menggunakan hartanya untuk berobat sampai habis hartanya. Harta habis, sehat gak datang. Bayangin. Lebih baik mana kesehatan sama kekayaan? Rizki sehat. Sampai ada orang yang mengatakan sehat itu mahal. Mungkin gak bisa dibandingkan dengan harta kita. Anda ingat di Arab Saudi ada orang kaya juga sakit. Dia punya apartemen yang bertingkat-tingkat, itu ada 8 kalau nggak salah. Anda dulu berpikir apartemen itu ya memang gedung besar milik dia pribadi. Itu dia punya 8 gedung.
Dia sakit, mulai dia berobat. Keluar Arab Saudi. Ke Jerman, ke Eropa sana. Satu apartemen hilang. Yang kedua dijual. Yang ketiga dijual. Yang keempat dijual. Ini bukan apartemen yang kita lihat, ini gedung apartemen ya. Sampai tinggal satu yang dia tempatin bersama keluarga. Dan dia tetap sakit. Nggak waras. Ahibati fillah. Dan rizki ini sudah ditetapkan. Antum lahir bawa rizki. Ana lahir sudah ada rizkinya. Terus orang tua kita cari rizki, belum tentu rizkinya orang tua. Bisa jadi rizki antum. Bisa jadi rizki tetangga. Semua sudah dicatat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika janin itu berumur 120 hari, thumma yursalul malak. Kemudian Allah mengirim malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat ini meniupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, wa yu'mar bi arba'i kalimat. Diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama, untuk mencatat rizki. Rezekinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalan dia. Yang keempat, wasyaqiyun au sa'id. Dia termasuk orang yang bahagia masuk surga atau orang yang sengsara masuk neraka. Tidak disebutkan dalam hadis ini jodoh. Sebagian orang kan mengatakan jodoh kan sudah ditetapkan. Naam, jodoh ini masuknya rizki. Ada orang yang rizkinya 2 istrinya. 2. Ada yang dalam catatannya rizkinya 4. Istrinya 4. Ada yang dalam catatannya gak ada istrinya. Dalam catatannya gak punya istri orangnya. Sampai mati gak punya istri. Ya, kita lihat ada sebagian orang sampai mati gak punya istri. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan rizki dalam hadis ini yang dimaksud adalah yang bermanfaat buat manusia. Ada rizki untuk tubuh, ada rizki untuk agama. Rizki yang untuk tubuh ya makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan yang seperti itulah. Handphone, ini mungkin kita perlukan untuk fisik kita. Tapi yang untuk agama, beliau menyebutkan ilmu dan iman. Itu rizki. Sehingga orang yang hafal Quran jangan sombong antum, jangan ujub. Allah yang kasih rizki sama antum. Orang yang jadi ustadz jangan sombong. Sehingga tatkala kita memahami konsep Islam berkaitan dengan rizki, kita tuh nggak akan sombong, nggak akan sok. Oh, anak kaya raya nih Ustadz, karena anak memang kerjanya dari pagi sampai malam Pak Ustadz. Subhanallah, ada yang pagi sampai malam tapi tetap miskin. Ada yang kerjanya sehari cuma 5 jam, kaya raya. Ini tidak berkaitan dengan usaha. Semakin kerja keras, semakin banyak rizkinya. Belum tentu. Rizki itu udah ditetapkan. Maka pemahaman yang benar tentang rizki ini membuat kita akan ridho menghadapi hidup ini. Yang kedua, akan mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Nabi itu kalau lagi susah, beliau baca apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Walaupun seperti itu, bukan berarti kita nggak usaha. Kita diperintahkan untuk bekerja, mencari rizki. Kan udah dicatat tuh, tapi suruh kerja.
Sebagaimana surga dan neraka sudah ditetapkan, kita disuruh beramal. Ahibati fillah. Maka ketika berbincang tentang perintah untuk mencari rizki, ketahuilah rizki itu ada dua macam. Ada rizki yang dicari, ada rizki yang mencari. Ingat, ada rizki yang dicari, kita mencarinya. Tapi ada rizki yang mencari kita. Antum tidur di rumah, datang rizki. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 22. Nah, silakan dibaca. Silakan Mas Indro. Az-Zariyat ayat 22. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم Tu'adun. Nah, توعدون صدق الله. Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. nah, di langit tuh. Tatkala kita memohon kepada Allah, Allah yang berada di atas sana. Dia yang bagi-bagi rizki. Dia yang menurunkan hujan. Kita dapat melihat hujan turun, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hujan sama turun, membuat banjir, merusak tanaman dan pertanian. Sama-sama air. Kita harus meyakini yang ngatur rizki itu Allah Azza. Sehingga kalau bicara rizki ada yang datang tanpa kita minta, datang dia. Allah kasih. Seperti contohnya warisan, itu rizki yang nggak bisa diusahakan. Contoh nih, salah satu kawan meninggal dunia, antum datang ke rumahnya. Anak nggak bisa dimasukkan jadi ahli waris. Daftar jadi ahli waris. Nggak bisa. Karena warisan itu rizki yang datang. Sebagian orang berpikir ketika bapaknya kaya raya, oh Masya Allah antum banyak nanti warisannya. Belum tentu berapa banyak yang anaknya mati dulu sebelum bapaknya. Sang bapak mewarisi anaknya. Jadi bukan anak dapat warisan bapaknya, malah bapaknya dapat warisan anaknya. Ini berkaitan dengan rizki yang tidak bisa dicari. Rizki itu datang. Tahu-tahu ada yang kirim hadiah sama antum. Kita nggak bayangin, kita nggak pernah usaha capek. Hadiah itu datang. Subhanallah syabab. Anda merasakan di awal pandemi itu. Ketika kita juga kebingungan tentang masalah kehidupan ini, Allah kirimkan rezeki itu tanpa usaha. Tapi ada rezeki yang diusahakan bekerja. Petani nanam dia. Setelah nanam dibiarin, nggak dibiarin. Dirawat, dipupuk, dijaga, diairin. Sampai panen. Yang ternak juga gitu. Orang yang punya toko di pasar, dia tutup terus, dia pulang. Rizkiku kan sudah ditetapkan sama Allah. Ada yang harus dilakukan. Ini berkaitan dengan rizki yang harus dicari. Allah Azza wa Jalla telah membagi-bagi rizki di muka bumi ini bukan berdasarkan kecerdasan, bukan berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan suku. Jangan berpikir, oh etnis fulan rizkinya banyak-banyak. Enggak. Allah membagikan rizki berdasarkan ilmu dan hikmahnya dalam memberikan materi ujian buat manusia di muka bumi ini. Yang kaya diuji, yang miskin diuji.
Yang jadi bos diuji, mampukah dia memberikan keadilan? Yang jadi anak buah diuji, mampukah dia atau bisakah dia menyempurnakan pekerjaan? Allah Azza wa Jal di surat Az-Zukhruf ayat 32 menceritakan bagaimana dia membagikan rizki ini. Nah, barakallahu fikum. Silakan dibaca. Az-Zukhruf 32. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Sadaqallahul Azim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Subhanallah, jemaah. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dalam penghidupan dunia, mungkin ada yang merasa anak miskin, Ustaz. Anak-anak buah. Ya. Allah menetapkan hal itu. Sebagian jadi bos, sebagian jadi atasan. Gak mungkin semuanya jadi bos. Gak berjalan roda kehidupan ini kalau semuanya orang kaya. Makanya orang kaya itu jadi kaya karena ada yang miskin. Kalau orang miskin memikirkan diri sendiri ketika dia tanam padi untuk diri sendiri, ketika dia mancing ikan untuk diri sendiri, orang kaya mau gak mau harus tanam padi sendiri dia. Tapi tidak. Allah menjadikan sebagian kita di atas kita. Sehingga kita bekerja dengan dia. Ini ketetapan Allah Azza wa Jalla. Bukan manusia yang menentukan hal ini. Tapi jangan terpesona dengan orang-orang yang di atas. Orang-orang yang dapat banyak harta. Kenapa? Rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan. Maka hibati fillah, setelah kita memahami rizki itu ada yang mencari kita dan ada yang harus kita usahakan, kita harus bekerja, maka bekerjalah. Jangan menunggu. Namun, jangan menjadikan pekerjaan itu sandaran antum. Makanya para ulama menyebutkan orang yang bertawakal dengan pekerjaannya. Seakan-akan hidupnya karena pekerjaan itu. Kalau dia di PHK dia nggak akan bisa hidup. Ini ada syirik dalam menentukan sebab. Itu hanya sebab. Yang ngasih rezeki Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada orang yang tawakal aja tanpa usaha, ini orang bodoh. Nggak faham agama. Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan tentang konsep rizki, beliau mengatakan, Ayyuhan nas, ittaqullah
Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan berbuat baiklah dalam mengais rizki. Cari yang halal. Dalam mengais rizki itu, kalian bertakwa kepada Allah, carilah dengan cara yang terbaik. Fa inna nafsan lan tamut. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mati hatta tastawfiya rizqaha. Sampai rizkinya sempurna. Nggak bakal mati tuh orang. Sampai rizkinya sempurna. Ingat, kekayaan dia belum tentu rizki dia. Uang yang ana milikin itu belum tentu rizki ana. Kenapa? Bisa jadi rizki anak ana. Kadangkala ana mati, ana punya uang mamanya 100 juta, ana meninggal dunia, oh berarti bukan rizki antum, Ustaz. Kalau rizki antum 100 juta itu, antum harus ngabiskan itu dulu, baru mati. Ternyata enggak. Maka Nabi SAW mengatakan, enggak akan mati orang sampai sempurna rizkinya. Kadangkala jamaah, ada orang sakit, parah sakitnya, kritis. Anaknya semua dikumpulin. Bapak sakit yang dari Jakarta datang, yang dari Sumatera datang. Subhanallah, ketika anak-anaknya datang, bapak itu sehat badannya. Seakan-akan dia sembuh. Anaknya gembira ngelihat bapaknya. Mereka menawarkan, ayah kepingin apa? Nih ayah aku bawa ini, bawa itu. Ayahnya ngomong, ayah ini kok kepingin durian ya? Ayah yang dari Medan ngatakan, nih ayah kita bawain durian buat ayah. Masya Allah, tuh ayahnya makan durian. 2-3 biji, setelah itu mati. Kenapa? Memang ada 3 butir durian yang harus dia makan. Karena itu rezeki dia. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Wa in abta'a anha. Walaupun kok orang ini kadang-kadang merasa rezekinya ini kok lambat ya. Ada orang umpamanya dia punya gaji ditahan sama atasannya. Ya Allah, gimana sih bos ini? Kadang-kala ada kawan yang mengatakan, kalau rezekimu gak kemana, dapat engkau insya Allah. Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mengais rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma harum. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kadangkala teman-teman yang bekerja ini tahu-tahu ada pembagian uang. Tunggu dulu antum. Antum tanya dulu, duit ini dapat dari mana? Dari mana duit ini? Jangan sampai sebagian kita melihat pokoknya duit rezeki sudah. Nabi menjelaskan, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kita disuruh bertakwa. Takut kepada Allah dalam mengais rezeki. Hadis itu diriwayatkan Ibnu Majah. Dan dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul kasbi atyab. Kerjaan apa dalam mengais rezeki ini yang paling baik? Kerja apa sih? Maka beliau alaihissalam mengatakan, amalur rajuli biyadih. Orang bekerja dengan tangannya. Baik dengan keterampilan dia buat sesuatu. Itu kerjaan yang baik. Wa kullu bai'in mabrur. Dan semua jual beli yang baik. Yang jujur dan amanah. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita mencari rezeki. Bekerja. Bahkan alaihi salatu wassalam mengatakan, la ayyah tatiba ahadukum hazmatan ala dhahri. Seorang di antara kalian mengumpulkan kayu bakar lalu dipikul di atas pundaknya atau punggungnya. Itu lebih baik buat dia daripada dia minta-minta sama manusia. Ada yang ngasih atau ada yang tidak mengasih dia. Rawahul Bukhari. Islam itu memerangi kemalasan.
Sehingga kalau ada orang yang memahami konsep rizki, yang penting ana tawakal Ustaz. Kan sudah ditulis. Nah, tapi Nabi nyuruh tuh sahabat nyari kayu. Sebagian disuruh jualan. Sebagian jadi kuli. Sebagian jadi tukang. Para sahabat itu macam-macam. Nggak ada yang tidur-tiduran di masjid. Jangan dipikirkan para sahabat Nabi itu. Mereka fokus ibadah jadi di masjid doang. Selesai sholat Jumat, Allah menyuruh fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. Cari karunia Allah. Supaya kita tetap bersandar kepada Allah. Rizki ini dari Allah loh. Bukan karena usaha kita. Usaha bisa sama. Rizki berbeda. Ahibati fillah. Berkaitan dengan tawakal. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Emangnya burung nggak kerja? Emangnya harimau itu nggak kerja? Emangnya ikan itu nggak kerja? Kerja mereka semua. Burung ini, kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung ini pagi hari keluar dari sarangnya lapar dia. Kosong perutnya. Nggak ada acara burung malam hari ya. Bakar sate atau apa, nggak ada burung. Malam tidur dia sudah. Pagi berangkat kerja dia. Pagi berangkat dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Nabi mencontohkan dengan burung. Burung itu kerja. Keluar dari rumahnya, usaha. Coba kita lihat burung. Pindah dari sawah sana. Diusir sama orang ke sawah sana. Diusir sama orang. Berangkat dia. Gak pernah putus asa burung itu. Gak ada burung lihat diusir sama orang. Oh kayaknya anak gak ada rezekinya. Kemudian dia balik ke sarangnya. Gak ada. Dia terus berusaha. Gak pernah putus asa. Ketika kita bekerja, hati kita bergantung sama Allah. Percaya Allah yang kasih rezeki. Allah yang bagi rezeki. Banyak dikit Allah yang kasih. Engkau kenapa kerja? Aku disuruh kerja. Maka aku usaha. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ini ontaku ini, aku ikat dulu, baru aku tawakal, atau aku biarkan aku tawakal? Kata Nabi SAW, i'kilha, ikat dulu ontanya, terus tawakal. Antum naik motor, tawakal Allah, kontaknya ditaruh di sana. Apa? Dibawa maling. Siapa yang salah? Antum, karena kebodohan antum. Jangan kemudian mengatakan, ini gimana? Katanya tawakal. Allah akan jaga semuanya. Tapi ada usaha yang harus dilakukan. Ahibati fillah. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Takdir Allah itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah dicatat. Berkaitan dengan kekayaan, kemiskinan, kecerdasan, kebodohan. Rasulullah SAW mengatakan, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan ketentuan Allah. Hattal ajiz wal kayy. Sampai kebodohan dan kecerdasan. Makanya kadangkala nih bapak ibunya cerdas. Anaknya 5. 1 gak cerdas. Yang 1 kurang cerdas. Yang 1 sangat cerdas. Kok bisa ya? Padahal bapak ibunya 1. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Kalian boleh berkehendak. Kalian boleh berkeinginan, bercita-cita.
Tapi itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan. Fakullu syai'in, kata Nabi SAW, katabahu Allah Ta'ala wa qaddarahu wa sabaqa ilmuhu bi. Segala sesuatu itu sudah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Sudah ditetapkan. Dan Allah udah tahu. Allah udah tahu. Kita ini bakal kerja apa nanti. Manusia nggak tahu. Mada taksibu ghada. Besok mau kerja apa, besok usaha apa, kita nggak tahu. Mungkin sekarang berpikir, enggak Ustaz, Ana tahu. Ana besok mau berangkat kerja Ustaz. Ana kerja di tempat ini, antum nggak tahu. Kok bisa Ustaz? Bisa jadi antum berangkat kerja tabrakan dan tidak pernah sampai ke tempat kerjaan. Antum sampainya ke rumah sakit. Bisa jadi antum berangkat ke tempat kerja antum terjadi gempa bumi. Kantor antum ditelan bumi. Nggak tahu. Beberapa waktu yang lalu ya, pesawat Sriwijaya. Bayangin tuh orang-orang yang naik itu. Sebagian itu mau kerja. Sebagian punya rapat. Sebagian mau garap ini, garap itu. Tapi rezeki mereka udah habis. Udah habis, selesai. Meledak, mati. Semua. Apakah itu juga ketentuan Allah? Nah. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hibbati fillah. Kemudian ketika bicara rizki yang berupa materi, yang berupa harta, Allah mengingatkan kepada kita bahwa di harta kita ada hak orang lain. Jangan seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika disuruh ngasih orang-orang miskin, apa kata mereka? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kita mau kasih makanan kepada orang yang kalau Allah mau kasih makanan, Allah kasih. Kenapa kita yang suruh kasih makanan? Allah ketika memberikan rizki kepada kita, di harta kita itu ada hak orang lain. Apa kata Allah di surat Ma'arij ayat 24-25. Nah, surat Ma'arij ayat 24-25. Silakan Mas Indro. Al-Ma'arij 24-25. Tafadhol. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين في أموالهم حق معلوم Lisaili wal mahrum. Sadaqallah. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Barakallahu fikum. Tuh orang yang mau masuk surga itu tahu bahwa di harta dia ada hak orang lain. Maka dia siapkan. Ketika dia dapat rezeki, dia udah tahu ini bukan milik dia semuanya loh. Allah yang kasih rezeki. Makanya ketika disuruh berbagi, apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Allah ngasih, tapi Allah perintahkan kepada kita untuk ngasih kepada orang lain. Apa hak di harta kita ini yang milik orang lain? Yang pertama tentunya zakat. Ini yang wajib. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, khudh min amwalihim sadaqatan. Tuh, ambil dari harta mereka. Ambil. Suruh ambil Nabi SAW dari harta mereka. Sedekah, yakni zakat wajib ini. Yang itu akan membersihkan hati mereka dan menyucikan jiwa mereka. Antum pikir ketika antum mengeluarkan hak orang lain dari harta itu, antum menjadi sengsara hidupnya, menjadi melarat. Enggak, antum tambah kaya. Dan kekayaan yang pertama antum akan dapatkan adalah kekayaan hati. Tenang. Zakatnya tiap bulan,
Tiap bulan dia keluarin zakatnya. Nanti akhir tahun dia hitung. Bukan dari gaji doang ya. Dari semua harta dia. Kalau dia punya toko, dari usaha toko itu barang yang belum laku pun dihitung. Setiap tahun. Mungkin ada istilah orang tutup buku. Dilihat. Oh, uang cash juta. Dikeluarkan dari sana. 2,5%. Bukan 10%. Bukan. Cuma 2,5%. Ini bicara yang wajib. Namun ternyata ada hak yang tidak wajib. Para ulama menyebutkan, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, innal haqqal ma'lum siwa sadaqah. Hak yang sudah diketahui, yang sudah disiapkan, yang sudah ditentukan selain sedekah itu apa saja? Beliau mengatakan, yasilu biha rahiman. Menyambung rahimnya. Menyambung rahimnya. Orang tuanya dikasih, kakak beradiknya dikasih, keponakannya dikasih, orang-orang kerabat dia, sepupu dia, paman dia dikasih. Ini silaturahim. Bukan cuma berkunjung silaturahim. Ini haknya. Wa yaqri bihi dhaifan. Memuliakan tamu. Ini tamu yang dari luar kota. Muliakan dia. Itu haknya dia. Maka di dalam Islam itu, kalau ada tamu yang tidak dihormatin, dia itu boleh ambil biaya yang seharusnya dia dapatkan. Datang ke rumah, nggak dihormatin, nggak dikasih makan, nggak kasih apa-apa. Maka dia punya hak untuk itu. Au yahmil biha kallan. Membantu orang yang kesusahan, yang punya beban, melunasi utangnya. Itu hak dia. Engkau mau dibuat apa duit itu? Kebanyakan buat apa? Nggak bingung kok kebanyakan duit. Maka berikan hak orang lain. Au yu'inu biha mahruman. Atau engkau membantu orang-orang ya yang tidak memiliki pekerjaan, ya, nggak punya sumber penghasilan. Allah menyebutkan tentang para sahabatnya, khususnya orang-orang Ansor. Apa yang mereka lakukan dengan harta mereka? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya sendiri butuh. Jadi kadang-kadang kalau bicara sodako, orang tuh sodako kelebihan baru dia sodakoin. Ini sahabat sampai tingkatan puncak dari pendidikan Nabi kepada mereka. Mereka itu berbagi dengan sesuatu yang mereka perlu. Bukan kelebihan. Ada hak orang lain. Yang terakhir, kita ingin rezeki kita berkah. Bagaimana rezeki yang berkah itu? Kalau bicara berkah, ya bertambahlah uang kita. Ilmu kita, keimanan kita, ketaatan kita bertambah. Pemasukan kita juga bertambah. Yang ada nggak habis. Itu namanya berkah. Nggak harus banyak, tapi bermanfaat. Karena ada orang yang duitnya banyak, tapi dia bingung, kok habis duit anak ini? Sampai cerita kawan dulu, waktu anak di Medina. Waktu itu kita jadi reporter di radio. Dia cerita, anak ini gajinya 11.000 real. Ya, waktu itu 11.000 real. Atau udah 15.000 ya, kira-kira 40-50 juta gaji dia. Dan dia cerita, siapa kita tahu? Sampai tengah bulan, anak itu pinjam uangnya pembantu. Pembantu di rumah itu gajinya 1.000 real. Ini gajinya 11.000 real, pembantunya 1.000 real. Dia ngomong, tengah bulan anak pinjam duitnya pembantu. Ngutang anak sama dia. Nggak tahu kemana duit ini. Para pendengar malam hari ini, ada yang mau bertanya? Silakan diketik di chat. Ya, sambil nunggu penanya, mungkin Juragan ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Tadi ada sedikit
terucap dalam ceramah soal meminta dari orang lain ya. Jadi kalau saya berkendara di jalan itu di lampu merah atau bahkan datang ke rumah ada pengemis, Pak Ustadz. Ya. Nah, jujur aja saya agak kurang suka ya, karena saya kan kerja dari pagi sampai malam, kadang-kadang sampai pagi lagi. Cuma ini aja di lampu merah atau nyanyi-nyanyi nggak jelas saya sambil tepuk tangan gitu. Nah, hal yang seperti itu saya minta pencerahannya, karena kalau saya jujur aja agak malas ngasih uang gitu. Lebih baik kasih bonus ke karyawan daripada orang yang ngemis-ngemis gitu. Tapi ini kan saya belum tentu pandangan saya benar. Saya minta penjelasan dari Ustadz mengenai ini. Silakan Ustadz. Masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Pertanyaan menarik jamaah, berkaitan dengan yang kita lihat fenomena yang banyak di masyarakat, di lampu merah. Apakah mereka termasuk orang yang meminta-minta, yang punya hak di harta kita tadi? Kan Allah mengatakan di harta kita itu ada hak buat orang lain. Siapa? Allah sebutkan dua tadi. Di surat Al-Ma'arij ayat 24-25, Lisa'ili wal mahrum. Yang pertama buat orang miskin yang minta-minta. Yang kedua buat yang tidak minta-minta. Karena ada orang kita tahu dia miskin, tapi dia menjaga kehormatan dirinya, dia nggak minta-minta. Tapi ada orang yang memang nggak mampu, dia sudah, dia perlu minta. Apa sikap kita? Allah berfirman di surat Wad-Duha. Allah mengatakan, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang minta-minta kepadamu, jangan dihardik. Jangan dihardik. Kalau engkau nggak mau ngasih, nggak usah kasih. Tapi jangan dihardik. Maka tugas kita ketika melihat orang yang minta-minta itu, perhatikan. Apakah mereka termasuk orang yang boleh minta-minta? Atau ternyata itu profesi, bukan karena kesusahan. Sama seperti Juragan tadi cerita kerja dari pagi sampai sore, dia juga dari pagi sampai sore. Dia berangkat dari rumahnya, minta-minta, profesinya memang minta-minta, bukan karena kebutuhan. Rasulullah SAW menyebutkan ya tentang minta-minta ini. Siapa aja sih yang boleh minta-minta? Beliau mengatakan, ada 3 orang yang boleh minta-minta, yang kita perlu membantu mereka. Yang pertama adalah seorang yang akhirnya bangkrut, pailit, atau berhutang. Karena dalam rangka memperbaiki orang-orang yang berseteru. Dia akhirnya demi mendamaikan mereka, dia keluar duit. Dia kasih uang sana, dia kasih uang sini. Sampai habis duit dia. Halal bagi dia untuk meminta-minta. Yang kedua, orang yang kena musibah di hartanya. Tukunya terbakar. Sawah ladangnya yang seharusnya dia panen, tahu-tahu kena banjir. Halal bagi dia minta-minta, kita bantu mereka. Kemudian orang ya yang jatuh miskin. Dia miskin dengan kesaksian 3 orang. Kalau sekarang kan ada surat miskin. Nabi SAW dari dulu itu sudah memberikan arahan. Kalau ada orang minta-minta, ada kesaksian 3 orang. Orang-orang yang beragama, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memang berakal sehat memberikan kesaksian. Fulan memang gak punya. Ya. Baru kita kasih. Ini yang seharusnya dilakukan. Kalau memang orang-orang itu gak mampu, silahkan bawa surat miskin. Dia bawa surat miskin dari desa, dia datang ke rumah kita, Pak, saya minta uang. Saya ngemis di sini. Ini suratnya, buktinya saya memang gak mampu. Maka kita kasih. Tapi kalau yang sebagai profesi, Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang minta-minta sedangkan dia tidak termasuk dalam kategori yang boleh minta. Dia akan datang pada hari kiamat, dibangkitkan dari kuburannya.
Walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Di wajahnya nggak ada dagingnya, tengkorak aja dia. Dia malu. Walhamdulillah, pemerintah kita sebenarnya juga menertibkan mereka yang minta-minta ini. Kadang kalau anak baca tulisan nggak boleh ngasih pengamen, nggak boleh ngasih orang pengemis di sana. Dan pemerintah kita sudah memberikan pelatihan buat mereka. Tapi mereka orang-orang yang malas. Maka seorang muslim jangan membantu saudaranya masuk neraka. Dia nggak halal minta-minta, kita tetap kasih. Berarti kita menolong dia untuk dibangkitkan dalam kondisi tidak ada daging. Maka kasih nasihat dia. Kasih pekerjaan dia. Panggil dia. Fadol, antum betul nggak punya pekerjaan, nganggur. Ayo bekerja di tempat anak. Mungkin seperti itu juragan. Jadi kalaupun kita nggak mau ngasih, yang penting jangan di hati mereka. Paling tidak kita berikan arahan dan berikan harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan sehingga lebih bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Juragan ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak, tapi jalan stok buat nanti. Oke. Mungkin saya mau menambahkan sedikit Pak Ustadz. Nah. Kalau misalnya ada semacam yayasan-yayasan yatim piatu gitu yang suka minta gitu dari WhatsApp gitu kan, dia minta bantuan, terus kita bantu, tapi akhirnya hampir setiap bulan, dan itu nggak satu yayasan, ada banyak gitu. Itu kalau yang seperti itu apa kita nggak tahu benar apa enggaknya, atau kita gimana itu? Siap, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya jemaah, anak yatim ini salah satu komoditi yang bisa dijual untuk menghasilkan uang. Makanya 1400 tahun yang lalu Allah Azza wa Jalla itu mengancam orang-orang yang makan hartanya anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim ya, maka mereka makan api sebenarnya. Mereka akan masuk neraka. Tapi kalau benar anak yatim yang mereka pelihara, yang memerlukan bantuan memang, maka kita lihat apakah amanah apa tidak. Ini yang pertama, kalau benar mereka ngerawat anak yatim. Lihat dulu, apakah yayasannya amanah apa tidak. Jangan sampai uang ini dimakan sama yayasan. Kemudian yang kedua, ada lembaga-lembaga yayasan yatim piatu yang nggak ada anak yatimnya. Sekedar pelangnya. Yayasan yatim piatu. Kadang-kala mereka membawa surat ya, memohon bantuan. Tolong dipastikan terlebih dahulu. Apakah benar untuk anak yatim? Jangan sembarangan ngasih. Memang innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Pernah kejadian sahabat ini ngasih uang di masjid. Dia ngasih uang di masjid, dia ngomong, udah engkau bagikan kepada orang. Nih anaknya yang ngasih duit ini, yang ngasih duit kan udah pergi, dia titipkan ke orang. Anaknya yang ngasih uang ini ikut antrian gitulah. Dia ikut, ada bagi-bagi duit, dia ambil. Alhamdulillah, makasih. Pulang bapaknya tahu. Akhirnya dilaporkan ke Nabi SAW. Aku gak niat ngasih dia ya Rasulullah. Tapi dia dapat, kata dia. Rasul SAW mengatakan, laka ma nawait. Engkau udah dapat niatmu. Mau berbagi harta udah dapat. Ketika niatnya sudah baik lillahi ta'ala, insya Allah udah dapat tuh niat. Buat anaknya ya udah, karena memang ada orang bagi-bagi, ya itu hakmu sudah engkau ambil. Karena dia udah dikasih gitu. Nah, tinggal sekarang karena kondisinya banyak penipuan, kita perlu berhati-hati. Dan sekali lagi, capek dikit lebih baik daripada kita sembarangan berbagi, akhirnya nggak manfaat. Makanya orang-orang kaya ini usahakan ketika berbagi itu, datanglah sekali-kali. Kita datang. Mamanya ada yayasan yang biasa kita bantu,
Baik, cobalah nanti anak kapan-kapan ke sana. Selain untuk melihat langsung anak-anak yatim itu, di mana mengusap kepala anak yatim ya, itu termasuk yang melembutkan hati. Kita juga membuktikan kebenaran yayasan ini. Soalnya ya kesian banyak yayasan yang sebenarnya malah nggak dapat yang abal-abal kayak gitu karena punya nomor kita, dia dapat gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, terima kasih Pak Ustaz. Berikutnya pertanyaannya, kalau memang ternyata ada orang berhutang sama kita dan tidak bayar tahun-tahun, itu berarti bukan rezeki kita atau gimana? Terus honor yang tidak turun-turun apa boleh jadi belum rezeki kita atau bagaimana? Honor yang apa tadi? Belum turun, belum Honor dibayar. belum turun. Nah, jemaah. Ya kayaknya honornya banyak yang belum turun ini kan. Berkaitan dengan utang. Iya. Yang pertama, kalau itu rezeki kita, dia akan bayar kepada kita. Atau kita akan dapatkan di hari kiamat. Gak akan hilang kalau itu rezeki kita. Makanya ada orang yang mungkin secara materinya dia nggak dapat. Oke lah, uang ini nggak dapat. Tapi nanti pada hari kiamat dia bukan dapat uang, tapi dapat amal soleh. Karena kita tahu di hari kiamat nggak ada yang bawa duit. Tapi yang dibawa adalah amalan. Atau kita ikhlaskan. Di sini tatkala kita bicara ikhlaskan buat dia, tetap rezeki kita. Kenapa bicara rezeki kita? Kita dapat manfaat dari uang tersebut. Rezeki yang sebenarnya yang bermanfaat buat kita. Sedangkan harta yang kita miliki belum tentu rezeki kita turun ke anak. Kalau anaknya soleh, alhamdulillah. Anaknya nggak soleh, narkoba anaknya. Duit yang kita tinggal buat narkoba sama dia. Itu terjadi. Maka selama ada manfaatnya, insya Allah jadi rezeki buat kita. Kalau bicara tadi honor yang belum turun, yang tertunda, Rasulullah SAW mengatakan, walaupun terlambat, kalian yang sabar. Jangan sampai menempuh jalan yang haram ketika rezekinya terlambat. Ada orang yang kadang-kala ya melihat honor kok nggak turun-turun, akhirnya dia melakukan korupsi, dia ngambil ini itu, jangan. Kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan ambillah dengan cara yang baik. Kalau itu rezeki antum, datang. Kalau bukan rezeki antum, mati. Duit itu nggak pernah datang sampai antum. Tapi hak antum tetap ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena ada mungkin atasan yang tidak memberikan gaji yang sempurna kepada anak buahnya mati, mungkin pihak keluarga nggak tahu tentang gaji dia, di hari kiamat Allah akan berikan hak dia secara sempurna. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oke, berikutnya Pak Ustadz, ada yang bertanya, saat kita makan dan minum dengan uang hasil meminjam, apakah itu rezeki kita? Lalu berikutnya mau tanya Ibu Ilfa, apakah mertua masih kita nafkahi setelah suami meninggal? Itu dulu Pak Ustadz. Tunggu, mertua perempuan ini ya? Iya. Mertua perempuan. Nah, jamaah. Berkaitan dengan meminjam, antum dapat pinjaman itu rezeki. Pinjaman. Berapa banyak orang yang mengutang sana ngutang, nggak dapat, belum rezekinya dia. Karena bicara rezeki, sesuatu yang sampai kepada kita dan bermanfaat buat kita, itu jadi rezeki buat kita. Sehingga ngutang pun rezeki. Subhanallah, kadang-kala kita dapat kawan baik banget, ya kita butuh, dia nggak ngasih sama kita, tapi dia minjemin sama kita, itu rezeki. Kalau kita makan, ya jadi rezeki lagi. Ada orang udah pinjam sama sahibnya, berangkat mau makan, ternyata dicopet, belum rezeki dia. Dia harus bayar itu utangnya, makan nggak dia. Berarti tetap jamaah, itu adalah rezeki. Antum bertamu ke rumah sahib antum, disuguhin duren, disuguhin makan, ya Allah, rizki. Antum nggak kebayang mau makan duren. Tapi rizki antum ditulis, antum makan duren rumahnya fulan. Habis makan duren, tahu-tahu fulan ngasih amplop sama antum. Fadl, aku lagi punya rizki mau bagi-bagi. Ya Allah, ini rizki yang tidak disangka-sangka.
Jadi ada rezeki yang tidak disangka-sangka, yang memang tadi nggak dicari, dia datang rezekinya. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan mertua. Kondisi menantu itu nggak punya kewajiban sebenarnya memberikan nafkah kepada mertuanya. Baik itu menantu laki-laki atau menantu perempuan. Akan tetapi sebagai bentuk kesetiaan kepada suami. Ingat, sebagai bentuk kesetiaan kepada suami, engkau berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai suami. Salah satunya adalah orang tuanya. Ini bukan kewajiban ya, tapi sebagai bentuk kesetiaan. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau itu berbuat baik bukan kepada kerabatnya Khadijah saja, kepada kawan-kawannya Khadijah. Beliau potong kambing, dapat rezeki, dibagikan kepada kawan-kawannya Khadijah. Maka ketika seorang menantu, dia punya kelebihan rezeki, dia bagikan kepada mertuanya, ahlan wa sahlan. Lalu perlu difahami juga, ketika suami penanya meninggal dunia, bapaknya dapat warisan. Maka keluarkan hak bapaknya, keluarkan hak ibunya kalau masih ada. Setelah itu selesai kewajibanmu, itu hak mereka sudah diterima sama mereka. Engkau mau berbuat baik kepada mereka, tidak menjadi kewajiban, tapi salah satu bentuk kebaktian anti kepada suami anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Allah. Bisa berapa pertanyaan lagi, Pak Mungkin Ustadz? 3 pertanyaan lagi, Bang. Ya, oke. Ini ada yang tanya, bagaimana cara bersyukur nyata atas rezeki yang telah kita terima agar rezeki kita menjadi berkah. Mungkin yang saya mau tambah pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau rezeki kita dapetin itu kayaknya nggak cukup, alhamdulillah, tapi harus dengan menyenangkan sang pemberi nikmat. Apa seperti itu, Pak Ustadz? Nah, tambah. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah, berkaitan dengan pemberian Allah dan karunia kepada kita, kita harus mensyukurinya supaya berkah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Ini bicara berkah. Bersyukur, ditambahin nama Allah Azza wa Jalla. Jadi berkah kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, adabku pedih. Hilang tuh berkah. Hartanya banyak, tapi nggak manfaat. Kenapa? Aduh, motor rusak, mobil rusak, istri sakit, bapak sakit, ya Allah. Duit itu nggak berkah. Karena kekufuran kita. Bagaimana bentuk bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan? Ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwa ini karunia Allah. Murni karunia Allah. Jangan pernah mengatakan karena usahaku, karena ilmuku, karena kecerdasanku. Enggak. Semua yang ada pada dirimu, kalaupun itu ilmu, kalaupun itu kecerdasan, kalaupun itu jabatan, itu Allah yang kasih. Engkau nggak punya apa-apa. Engkau keluar dari perut ibumu, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi tatkala kita mendapatkan rezeki, yang pertama kita meyakini ini rezeki murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Itu dengan hati kita. Lisan kita memuji Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya, mengatakan alhamdulillah, atau seperti ucapan Nabi Sulaiman ya, ketika melihat singgasana Ratu Balqis di hadapan dia, apa kata dia? Hadza min fadli Rabbi. Ini dari keutamaan Robku, bukan keutamaanku, enggak ngomong karena aku, enggak. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Robku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur apa tidak. Hati, lisannya memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara yang melakukan lisan itu menceritakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita ini sering mengeluh sama orang, seakan-akan mengadukan Allah kepada makhluknya. Aku nih kayak gini, aku nih kayak gini. Emangnya Allah gak pernah kasih nikmat sama engkau? Kok kerjanya berkeluh kesah terus? Maka ceritakan nikmat. Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Alhamdulillah anak kasih sehat sama Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah anak kasih rizki sama Allah.
Tapi bicara nikmat nggak harus antum cerita detail, anak punya uang segini, enggak. Sampaikan alhamdulillah Allah kasih banyak nikmat sama anak, alhamdulillah. Ini dengan lisan kita. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Allah mengatakan kepada keluarganya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman juga. Allah mengatakan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Allah sebutkan sedikit. Mungkin yang banyak cuma mengatakan alhamdulillah. Banyak kalau orang mengatakan alhamdulillah, tapi yang benar-benar bersyukur dengan 3 rukun tadi itu sedikit. Maka berusaha kalau bicara menyenangkan Sang Pencipta dengan menggunakan harta itu dalam ketaatan, ya, berbagi kepada orang-orang miskin, kemudian berangkat umroh, bangun masjid. Apalah yang Allah cintai dengan harta itu? Karena Allah nyuruh kita, infakkan dari apa yang kami rizkikan, kata Allah. Keluarkan dari apa yang kami rizkikan. So dengan cara seperti itu baru kita bisa disebut orang yang bersyukur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Oke, berikutnya, apabila kita mendapatkan rizki lebih ketika ingin berbagi, apakah diutamakan saudara kerabat tetangga atau ke anak yatim? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah, ini penting ya. Tentang skala prioritas. Siapa yang paling pantas mendapatkan kelebihan rezeki kita, atau sedekah kita, atau kebaikan kita. Rasulullah SAW mengatakan, ibda biman ta'ul. Mulailah dengan yang menjadi tanggung jawab. Sebelum bicara yang lainnya, engkau lihat, engkau siapa? Engkau seorang ayah, engkau punya anak, lihat, perhatikan anak-anak. Engkau seorang anak, punya orang tua, perhatikan orang tuamu. Mulailah dengan yang menjadi kewajiban. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, dinarun, 1 dinar yang kau berikan kepada orang miskin. 1 dinar yang kau berikan di jalan Allah berjihad, dan 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu, yang paling utama yang kau berikan kepada keluarga. Jadi yang paling pantas mendapatkan sedekah kita adalah kerabat kita, orang-orang dekat kita. Kita akan dapat 2 pahala. Kata Nabi SAW, sedekatun ala miskin sedekah. Sedekah kepada orang miskin, ya sedekah aja antum. Tapi sedekatun ala qarib, sedekah kepada kerabatmu itu sedekatun wasilah. Itu sedekah plus silaturahim. Dan kita tahu apa balasan buat orang yang pandai silaturahim. Jadi buat kawan-kawan kita, Anda mungkin pernah sampaikan di kajian ini atau yang di lainnya, tolonglah bikin grup keluarga kita, kerabat kita. Sehingga kita tahu siapa yang susah di antara mereka. Di antara cara Islam mengentas kemiskinan adalah memberikan kewajiban kepada orang yang berduit untuk membantu kerabat-kerabatnya. Sebelum membantu orang lain. Kita kadang-kadang bantuin masjid, ya, rumah saudara sendiri mau ambruk. Kita kadang-kadang kasih anak yatim, kerabat kita sendiri. Nggak bisa bayar sekolah, nunggak dia bayar sekolahnya. Maka tolong perhatikan mereka sebelum kita berbuat baik kepada orang jauh, ya. Tetap kita berbuat baik kepada semuanya, tapi yang lebih utama adalah kerabat kita. Dan hampir semua orang itu punya kerabat. Jadi kalau setiap kerabat itu, setiap orang itu memperhatikan kerabatnya, insya Allah kemiskinan ini terentas. Kenapa? Karena hampir di setiap keluarga itu ada 1-2 orang yang sukses. Yang memang Allah menjadikan di harta mereka ada hak orang lain. Kasih itu kerabatmu yang pertama sebelum memberikan kepada orang-orang yang minta tadi mungkin, ya. Hada wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Oke, berikut yang terakhir Pak Ustadz. Assalamualaikum. Jika mendapatkan rezeki dari hasil proyek, misalkan 300 juta, apakah uang tersebut harus dikeluarkan zakat ketika menerima rezeki tersebut, apa menunggu 1 tahun? Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Iya. Kalau bicara dapat rezeki proyek nih, langsung dapat duit nih. Ana dapat duit malam ini 300 juta. Apakah ana wajib mengeluarkan zakatnya sekarang ini? Enggak.
Kalau bicara wajib tidak. Tapi kalau mau dikeluarkan sekarang nggak apa-apa. Jadi dalam Islam itu diperbolehkan mensegerakan zakat. Umpamanya zakatnya anak ini seharusnya bulan Ramadan. Dihitung setahun itu bulan Ramadan baru keluar zakat. Dari 1 M uang anak, ini 1 M bulan Ramadan tahun lalu, Ustaz. Berarti kan wajibnya Ramadan tahun ini. Tapi karena ngelihat sekarang banyak orang kena musibah, boleh disegerakan. Yang tidak boleh ditunda. Tapi ingat, tidak wajib. Wajibnya itu ketika sudah berputar 1 tahun. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak mau memberatkan hamba-hambanya. Bisa jadi ini uang 300 juta, nanti tahun depan habis. Mungkin dia mau bangun rumah nggak ada zakatnya yang ditempatin dia. Mungkin dia perlu ini dan itu. Dia mau berangkat umroh, dia mau berangkat haji. Maka ada orang kaya jamaah yang nggak wajib zakat. Sampai ada salah satu ulama yang dikatakan kaya raya. Uangnya miliaran, dia punya usaha itu miliaran. Tapi nggak pernah wajib zakat. Loh kok bisa Ustaz? Setiap berputar 1 tahun, duitnya nggak sampai nisab. Karena sudah dia bagi-bagikan. Dia sudah bagi-bagikan sebelum berputar 1 tahun. Maka tolong difahami, bicara zakat ini harus berputar 1 tahun dan uang 300 juta itu mungkin ditambahkan dengan uang dia yang lainnya. Ternyata dari 300 juta dan Ustaz, setelah 1 tahun tinggal 100 juta. Ya oke, 100 juta engkau punya tabungan lain, ada Ustaz. Ya sudah digabungin, baru dikeluarkan zakatnya. Ini bicara yang wajib. Tapi kalau mau disegerakan, umpamanya Ustaz, anak keluarkan sekarang aja Ustaz. Ya nggak apa-apa, tafadhol. Tapi bukan kewajiban dia untuk mengeluarkan pada saat itu. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat malam ini malam Jumat. Malamnya berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Waktunya membaca surat Al-Kahfi juga. Besok hari Jumat, hari yang paling mulia. Tolong manfaatkan hari Jumat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sore hari ada waktu mustajab untuk berdoa. Itu yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan ke pembawa acara, ke Kang Firman. Jazakumullah khair. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Syafiq. Ilmunya Masya Allah. Kita semua jadi tahu semakin semangat untuk berikhtiar mencari rizki. Dan juga kalau kita dapat rizki, menjalankan 3 sunnah tadi. 3 rukun saat untuk bersyukur sama Allah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah ikut ANP Taklim. Kita akhiri kajian malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan sampai ketemu di kajian ANP Taklim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.